Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Sahabat Klavos yang Allah kasihi dan cintai, marilah kita menikmati santapan rohani. Oleh sebab itu, kita perlu meminta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ada sukacita kami rasakan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, karena kami selalu dikenyangkan, kami memiliki kelegaan. Karena berkat-berkat Tuhan yang selalu Tuhan curahkan atas kepedulian Tuhan kepada kami. Bapa, kami sekalian telah siap untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Maka mari Bapa berfirman kepada kami, karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu yang adalah santapan rohani. Hamba yang Allah percayakan, hikmat Tuhan menyertai hamba, kosakata dan tutur kalimat yang begitu baik dan benar untuk dapat diberi, untuk dapat memahami, untuk dapat dipahami oleh umat-umat-Mu ketika firman dibentangkan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-26 yang mengatakan kepada kita dengan perikop pembacaan, Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita, umat-umat Tuhan yang berada dalam suasana pandemi, kita diajak untuk tetap dengan penuh kesetiaan membaca dan merenungkan akan bagian firman Tuhan ini siang dan malam. Maka pembacaan ini diberikan tema memikul salib berdamai dengan Allah. Kalimat memikul salib menjadi hal yang kembali teringat dalam suatu perjalanan Holy Land ke Israel setibanya di Yerusalem, satu tempat perjalanan terakhir Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, suatu tempat Yesus menjalani penderitaan dalam penyaliban. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di Yerusalem itulah di mana ketika suatu perjalanan Holy Land dan kita tiba ada di sana, salib yang disediakan untuk dapat merasakan suatu perjalanan penderitaan Yesus dalam perjalanan penyaliban. Salib yang diberikan atau yang disediakan itu merupakan salib yang tidak seberat dan sebesar seperti Yesus yang sendiri mengambil dan memikul salib itu. Dalam pandangan jasmani, salib yang disediakan itu kalau diambil tidak mungkin kita memikul salib itu seorang diri. Kita harus membutuhkan 2 atau 3 orang yang dapat menopang dalam suatu perjalanan kebersamaan dalam perjalanan salib. Salib merupakan beban. Dapatkah sahabat Klavos mau mengikut Yesus dalam perjalanan penyaliban? Salib yang ia pikul adalah bukti di mana Allah mendamaikan diri dengan manusia. Ia disalibkan. Allah menghormati manusia. Allah menghargai dan menerima manusia berdamai dengan dirinya. Perdamaian yang telah Allah nyatakan lewat putranya Yesus Kristus demi untuk menebus dosa-dosa saya dan sahabat sekalian. Dapatkah kita mengimani bahwa Dialah Sang Penyelamat hidup kita, bahwa Dialah yang senantiasa memberikan perdamaian, dan perdamaian itu sudahkah kita rasakan dalam perjalanan kebersamaan kita dengan Allah yang kita imani dan percaya kepada Dia. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Yesus dalam memikul salib, suatu perjalanan
penderitaan yang ia jalani, di mana penderitaan yang begitu berat, maka dalam perjalanan penyaliban itu muncullah Simon dari Kirene. Kehadiran Simon dari Kirene bukan merupakan suatu hal atau merupakan waktu yang sudah ditentukan ia harus ada dan tiba, dan diperintahkan ia untuk membantu Yesus. Tanpa sengaja ia tiba, dan secara tiba-tiba ia diminta untuk memikul salib untuk membantu Yesus. Dengan respon Simon dari Kirene, ia tidak bentah, ia tidak menolak, ia tidak meninggalkan satu ajakan itu, tetapi dengan sukacita terlihat Simon dari Kirene mengambil salib itu dan berjalan bersama-sama dengan Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau melihat bahwa suatu ajakan memikul salib bersama-sama dengan Yesus bagi setiap anggota jemaat yang mau menyatakan imannya dengan sungguh di hadapan Dia, yang mau hidupnya dibentuk dan dipulihkan, ia dapat menyerahkan kehidupannya di hadapan Tuhan supaya kehidupan dia dibentuk, kehidupan dia dipulihkan, sebagaimana ia mengikuti suatu pembentukan lewat pengajaran katekisasi, dan ia dihentarkan untuk menyatakan iman memikul salib bersama-sama dengan Kristus. Berarti dia harus menyangkal diri, ia tidak dengan penuh keluhan-keluhan, kemarahan, tetapi ia mengerti dan memahami penyaliban yang ia jalani merupakan tantangan cobaan yang datang silih berganti dalam kehidupannya. Ia harus mengandalkan Tuhan karena ia yang dapat memberikan kelegaan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memberikan diri atau menyerahkan diri secara total untuk memikul salib, mengikuti Yesus, apapun resiko yang akan kita hadapi di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Belajarlah dari Simon orang Kirene yang memberi dan menyerahkan diri secara total, memikul salib dan mengikuti Yesus. Ada janji di balik penderitaan, ada kemuliaan yang akan kita dapati. Maka disitulah kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan jemaat. Iman kita dibentuk, kita dinyatakan sebagai pengikut-pengikut yang murni di hadapannya. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, suatu pengajaran tentang salib, memikul salib, adanya perdamaian dengan Engkau Allah, di mana kami harus menyangkal diri kami. Tolong kami Tuhan, baik kami sebagai anak-anak muda, sebagai orang tua, kami harus menyangkal diri kami. Kami harus meninggalkan semua kehidupan dunia, dan kami harus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Walaupun ada tantangan, ada cobaan, itulah salib. Kami harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami kuat dan kami tidak memiliki kebimbangan, keraguan-raguan. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kemampuan, tenaga yang ekstra, iman yang kokoh, supaya dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, kami mampu melewati setiap tantangan cobaan. Kami mampu menjalani, memikul salib dalam perjalanan kehidupan kami, sampai kami tiba di tujuan perjalanan hidup kami. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.